Hai Anika, guys di sini. Jadi saya punya pertanyaan buat kalian. Misalkan kalian punya budget 2 jutaan, kalau misalkan kalian pengen beli HP, sektor mana yang pengen kalian cari? Apakah kameranya, spesifikasinya, atau fiturnya? Cuman gimana kalau misalkan ada HP 2 jutaan yang hampir punya semuanya? Dan perkenalkan ini adalah Redmi Note 11. Jadi Redmi Note series ini saya bisa bilang kalau ini adalah seri yang paling gampang untuk direkomendasikan. Karena dari dulu itu selalu price to performance dan worth to buy. Dan gak kerasa udah 1 tahun semenjak keluarnya Redmi Note 10, akhirnya keluarlah Redmi Note 11 yang akan saya rekomendasikan juga di video kali ini. Cuman walaupun dia akan saya rekomendasikan, sayangnya kalau kita bandingkan dengan Redmi Note 10, dia upgrade-nya nggak terlalu banyak. Jadi bisa dibilang juga kalau ini adalah downgrade dari Redmi Note 10. Cuman jangan netting dulu, akan saya jelaskan satu persatu. Kita mulai dari chipsetnya dulu. Kalau Redmi Note 10 itu kan dia pakai Snapdragon 678, sedangkan Redmi Note 11 ini dia pakai Snapdragon 680. Kalau orang awam yang lihat tanpa searching dan juga tanpa research dulu, pasti langsung ngiranya kalau ini adalah upgrade dari 678 ke 680. Padahal nggak begitu. Jadi chipset sekarang itu memang nggak bisa menjadi kayak misalkan 7 ke 8 akan lebih bagus 8 gitu. Enggak, jadi harus banyak research dulu. Padahal performa Snapdragon 680 ini kalau dibandingkan dengan 678 dia lebih rendah. Jadi kalau secara performa sebenarnya nggak ada beda yang gimana. Secara chipset pun juga kalian lihat sendiri skornya ya gitu-gitu aja. Kalau dibilang downgrade sih ya tipis-tipis lah, performanya itu mirip-mirip. Cuman kalau dari memori internal baru sekarang dikasih 2 kali lipatnya. Kalau di Redmi Note 10 itu 4GB 64GB, sedangkan di Redmi Note 10 ini 4GB dengan memori internalnya 128GB. Yang menurut saya ini adalah suatu peningkatan yang bagus karena 64GB zaman sekarang tuh udah mulai nggak cukup. Dan dia juga punya SKU lain, jadi kalau yang kita bahas ini RAM-nya 4GB tapi ada RAM yang lebih gede lagi dengan 6GB. Kalau misalkan ada budgetnya sih menurut saya langsung ambil aja RAM yang 6GB karena RAM di HP itu nggak bisa di-upgrade dan 6GB. Kalau misalkan kita gunakan untuk multitasking, scrolling, banyak buka app gitu nggak bakalan not responding atau nggak bakalan nge-lag. Sekarang kita lanjut ke bagian layarnya. Layarnya ini walaupun dia harganya 2 jutaan tapi dia udah dikasih layar dengan panel Super AMOLED, brightness-nya ada di 700 nits, peak-nya bisa sampai 1000 nits. Gak ada HP lain yang saya tahu dengan harga segini yang berani kasih panel layar sebagus ini. Apalagi dia juga sudah memiliki 100% DCI-P3. Dan belum sampai di situ, untuk resolusinya dia bukan Full HD ya, tapi Full HD+, dan untuk refresh rate-nya juga udah nyaman kalau misalkan kalian gunakan untuk scrolling di sosial media ataupun home screen-nya karena dia ada di 90 Hz. Untuk 90 Hz-nya ini sebenarnya menyesuaikan karena kalau kita pakai di beberapa aplikasi seperti YouTube, Netflix, dia nggak bisa 90 Hz karena kalau kita nonton video rata-rata kan FPS videonya itu cuma 30 sampai 60 FPS saja. Tapi setidaknya untuk scrolling home screen, Facebook atau Instagram dia masih bisa. Sekarang kita bahas untuk kameranya. Untuk main kameranya ini 48 megapiksel yang kalau dibilang upgrade itu upgrade juga, tapi kalau dibilang downgrade dia juga downgrade. Karena kalau untuk perekaman videonya dia belum bisa di 4K 60 fps. Sedangkan di Redmi Note 10 itu bisa sampai 4K 60 fps. Tapi secara resolusi di Redmi Note 11 ini lebih gede dengan 50 megapiksel. Kalau di Redmi Note 10 dia hanya 48 megapiksel. Cuman yang saya suka di Redmi Note 11 series ini untuk kamera ultrawide-nya masih ada dengan resolusi 8 megapiksel. Terus dia juga masih ada kamera makro dengan resolusi 2 megapiksel, sensor depth-nya juga 2 megapiksel, dan untuk kamera depannya 13 megapiksel. Kalau untuk hasil kameranya sekelas harga 2 jutaan, main kameranya yang 50 megapiksel ini masih oke lah. Walaupun kalau dibandingkan dengan flagship nggak bisa sih ya, karena masih banyak kontras rasio dan juga HDR yang kurang detail. Terus perbedaan antara main kamera dan juga kamera ultrawide-nya itu kalau misalkan lighting-nya cukup atau kondisi cahayanya cukup sih nggak terlalu ada perbedaan yang signifikan. Cuman kalau misalkan udah low light, cahayanya kurang, lumayan signifikan. Skin tone terlihat beda, warna-warna juga terlihat beda. Tapi kalau untuk low light kualitasnya masih cukup lumayan. Di bandara kemarin saya sempat untuk foto-foto pesawat dan detailnya di kelas harga 2 jutaan dia masih cukup dapat. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depan dari Redmi Note 11 di resolusi 720p. Kenapa 720p? Karena sekarang saya lagi cobain untuk pakai filter beauty-nya. Jadi video beauty-nya itu bisa dipakai kalau misalkan pakai resolusi 720p. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk kualitasnya sih ya standar ya, harganya 2 jutaan. Kalau misalkan backlight seperti ini, HDR-nya nggak terlalu terlihat ya, karena awannya di situ langsung flat. Tapi sekarang coba kita buka lagi di 1080p.
Nah, kalau ini resolusi 1080p, kalau di layarnya ini sih skin tone warnanya bagus karena memang untuk layar dari Redmi Note 11 ini untuk kelas harga 2 jutaan dibandingkan dengan brand lain ya, udah overkill banget lah untuk kualitas layarnya. Cuma nanti kalau misalkan dipindah ke PC apakah hasilnya akan lebih bagus? Kalau untuk HDR-nya sih mungkin masih agak terlihat ya awannya, teksturnya walaupun nggak detail-detail banget, kontras rasionya juga hitam-hitamnya di pohon ini nggak terlalu terlihat untuk kamera selfie-nya. Ya untuk kameranya sih menurut saya standar di harga 2 jutaan untuk kamera depan yang 13 megapiksel ini. Kalau untuk stabilnya juga nggak terlalu stabil. Saya gunakan untuk jalan masih ada patah-patah dan agak banyak shaking ya. Dan sekarang kita coba kamera belakangnya 1080p 30 fps. Sayangnya dia nggak bisa naik lagi ya, jadi mentok 1080p 30 fps, nggak ada 60 fps. Ini kalau misalkan fokusnya cepet memang, cuman transisinya aja yang agak gimana gitu ya. Jadi perpindahan dari bunga yang warna kuning ini ke rumput itu transisinya kayak langsung gitu, jadi kayak kurang smooth. Nah seperti ini kira-kira, cuman kalau untuk fokusnya sih cepet sebenarnya ya, jadi blurnya juga nggak terlalu terlihat gimana gitu. Untuk HP 2 jutaan sih masih oke ya. Dan kalau misalkan kita gunakan untuk jalan, kira-kira seperti ini ya untuk stabilisasinya. Nah, sekarang kita cobain lagi untuk fokusnya dari tiang listrik sini. Oh jangan, dari daun ini aja. Ya ini kalau misalkan, tapi kalau untuk detailnya dapat loh ya. Ini saya zoom mungkin sekitar 3 cm juga, bukan pakai lensa makro ya. Terus saya pindah lagi ke mobil situ. Set. Nah, oke. Dan ini kita pakai lensa ultrawide-nya ya, jadi lebih POV-nya itu lebih terlihat. Nah kira-kira kalau pakai tangan saya seginilah ya untuk ultrawide-nya. Sayangnya di Redmi Note 11 ini kayak video vlog yang ciri khasnya Xiaomi itu hilang di bagian more. Jadi hanya ada slow motion dan time lapse. Kayak fitur vloggingnya dan fitur-fitur AI lain di Redmi Note 11 ini nggak ada. Padahal itu sering banget saya pakai sih ya. Sekarang kita cobain untuk tilting dan panning ya. Kalau di layar yang sini masih patah-patah. Cuman ya masih sih ya, masih lumayan patah-patah untuk videonya. Tapi kalau untuk warnanya di layarnya nih ya, warna rumput, warna langit yang mendung, sama warna rumah nih masih terlihat pop up. Entah karena layarnya yang emang bagus atau kameranya. Nanti kalau di PC nggak seperti ini berarti memang layarnya aja sih yang bagus ya dari Redmi Note 11 ini. Dan ini adalah kamera makro di mode video ya. Jadi ini mungkin jaraknya sekitar 2-3 cm sama daun ini. Nah masih terlihat tekstur-tekstur daunnya. Jadi kalau saya sih nggak jarang pakai ya untuk kamera makro seperti ini. Cuman mungkin buat kalian yang mungkin lagi observasi semut atau apa gitu, yang butuh kamera makro bisa kepake. Dan memang kalau saya lihat di websitenya Snapdragon, si Snapdragon 680 ini dia belum support untuk record 4K. Kita masuk ke bagian yang menurut saya bukan upgrade dan juga bukan downgrade. Karena kita masuk ke bagian desain. Desain itu kan selera orang masing-masing, preferensi orang masing-masing. Jadi ada yang bakal bilang bagus, ada yang bakal bilang jelek juga. Kalau saya pribadi, saya suka dengan warnanya yang dinamain sama Redmi dengan Star Blue. Karena dia pas kena cahaya bakal keluar aksen warna kuning dan agak-agak oranye. Keren aja liatnya, apalagi finishingnya ini glossy, jadi kesan mewahnya itu masih ada. Cuman buat kalian yang tangannya cepet basah kayak saya, dia bakalan ngecap fingerprint. Kalau untuk build quality-nya, sebagian besar HP ini dia pakai rangka plastik, kelihatan dari garis antenanya yang nggak terlalu banyak. Tapi plastik nggak selalu berarti buruk kok, dia tetap berasa solid, nggak berasa kayak gampang patah atau penyok juga. Terus tadi di depan saya bilang kalau HP 2 jutaan ini punya hampir semua fitur. Jadi dengan harga 2 jutaan dia udah ada NFC, di mana brand lain itu dengan harga segini jarang yang ada NFC. Terus juga stereo speakernya. Terus dia juga punya SIM slot, punya sertifikasi IP53 juga. Terus untuk baterainya dia juga gede dengan kapasitasnya 5000 mAh dengan fast chargingnya 33 watt. Kalau untuk daya tahan baterainya standar sih. Untuk PUBG setengah jam dia berkurang sekitar 7%, Mobile Legends juga sekitar 7-8%. Di Antutu versi 9.3.5 dia dapat skor itu sekitar 270.000 Geekbench-nya. Performa single core-nya ada di 384, multicore-nya ada di 1020. Jadi ya performanya itu nggak naik signifikan dibandingkan dengan Snapdragon 678.
Tapi kalau untuk stability testnya ketika kita tes pakai CPU throttle selama 30 menit, dia stabil banget. Ada di kisaran hampir 100% terus selama 30 menit. Terus untuk stability test lain di benchmark software lain, kita coba di 3D Mark White Left Extreme Stress Test. Ini kita benchmark sebanyak 20 kali. Dan hasilnya stability-nya itu ada di 96,8%. Ya, masih kencang. Terus di White Left Stress Test-nya malah lebih stabil lagi dengan 99,3%. Kalau untuk skor-skornya, kalian bisa langsung lihat di sini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Redmi Note 11 kali ini. Kalau untuk harganya, Redmi Note 11 ini kan dia ada 2 SKU ya. Jadi untuk SKU yang 4GB 128 itu dibanderol dengan harga Rp2.599.000. Kalau yang 6GB 128 itu harganya Rp2.899.000. Masih di bawah 3 juta untuk kedua SKU-nya. Kesimpulannya kalau dari saya, Redmi Note 11 ini merupakan HP yang mantep banget untuk mid-range. Kalau kita ngomongin soal harga, kita nggak bisa bilang ini overpriced. Saya bilang sih ini ya itu tadi smart choice buat kalian yang pengen HP dengan budget 2 jutaan. Karena brand lain belum bisa menyaingi. Walaupun kalau kita bandingkan dengan Redmi Note 10 itu kayak upgrade-nya ya upgrade yang nggak upgrade gitu. Cuman kalau kita bandingkan dengan brand lain di harga yang sama, Redmi Note 11 ini masih yang paling worth to buy. Cuman bakalan ada beberapa orang yang mikir kenapa kok chipsetnya nggak di-upgrade gitu. Jadi performanya kayak ya sama-sama aja. Hal ini dikarenakan adanya kelangkaan chipset. Kalau misalkan saya research dari beberapa sumber. Cuman sekali lagi dengan harga segini sih ya memang kalau dibandingkan dengan Redmi Note 10 nggak ada upgrade yang gimana-gimana gitu. Cuman kalau kita bandingkan dengan brand lain ya saya rasa sih masih paling worth ya Redmi Note 11 ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.